Kembali lagi di Ngalis, ngobrol bareng penulis. Sekarang kita kedatangan tamu penulis dari Sahima. Nah, Mas Umar, gimana kabarnya Mas Umar? Kabar luar biasa ya. Luar biasa. Karena Ini kalau baik tuh terlalu simple ya. kalau Jadi baik terus kabarnya harus luar biasa. mantap, keren banget ini. Nah, ternyata Mas Umar tuh productivity coach ya. Hmm, apa sih sebenarnya productivity coach itu? Oke. Banyak yang bingung kan sebenarnya Iya, istilahnya kan. Mungkin saya juga istilah bingung. baru gitu kan. Sebenarnya kerjaanku simple, bikin orang jadi produktif. Bikin orang jadi produktif. Jadi kalau coaching productivity atau coaching habit ya gimana dari sesi itu bisa bikin orangnya lebih produktif. Misalnya aku bantu bikin jadwalnya lebih rapi, Mm-mm. aku bantu gimana caranya supaya dia nggak terdistraksi, aku bantu dia bentuk kebiasaan baru gitu biasanya. Itu online maupun offline. Betul, dua-duanya. Nah, kebanyakan kliennya itu dari mana aja sih sebenarnya ya? Ataukah ada dari profesi tertentu gitu? Tertentu. Variatif banget. Ada Variatif yang banget. coach juga, ada yang content creator, Mm-mm. ada yang direktur umur 50-an, Mm-mm. ada yang mahasiswa, ada yang anak muda gitu, ada yang profesional. Jadi macam-macam karena masalah produktivitas itu semua orang ngerasain kan. Mm-mm. Siapa yang nggak butuh manage waktu? Semua orang butuh kan. Gitu. Jadi bisa dari mana aja. Paling banyak tuh dari kliennya dari mana? Paling banyak itu mungkin karena akunya juga ya. Jadi Iya. banyak yang self employed atau kerja untuk diri sendiri seperti content creator dan juga pebisnis banyak. Konten kreator banyak ya berarti. Kita kayaknya perlu deh kos-kos buat kita gitu ya kan ngejadwal. Hmm. Takutnya kan bisa dibilang kita masih belum produktif gitu kan. Karena apalagi kerjaan kayak aku tuh kan Eh, nggak ada yang ngawasin. oh iya benar. Ya aku kerja buat diri sendiri, manajernya siapa, bosnya siapa, nggak ada gitu. Wah benar-benar independen ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada bos yang nggak ada yang ngatur kita mau produktif bisa, Mm-mm. kita mau nggak produktif pun bisa. Kita mau tiduran 1 minggu juga nggak ada yang marah kan. Eh, Jadi kita perlu kemampuan lebih, kita perlu keinginan lebih untuk Oke. manage waktu kita, manage jadwal kita jadi produktif gitu. Oke, benar-benar. Jadi, tapi kalau ngomongin soal produktif itu menurut Mas Umar sendiri nih ya, pengertian dari produktif itu gimana sih? Nah ini sebenarnya banyak yang punya berbeda pendapat, Iya. ya kan? Apalagi istilah yang Mm-mm. populer tapi kadang nggak ada definisi bakunya gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita ambil dari katanya aja, simpel lagi, produktif itu kan dari kata produktif itu kan bahasa Inggris ya. Mm. Dari kata ada produk gitu ya. Artinya produktif itu orang yang sifatnya memproduksi. Jadi harus ada yang menghasilkannya gitu. Jadi harus ada hasilnya. Ya, menghasilkan atau produce hasil atau produknya kan gitu. Nah, hasilnya itu bisa macam-macam. Banyak yang bilang, "Oh, harus menghasilkan uang." Nggak harus. Itu salah satunya. Bekerja menghasilkan uang, ada hasilnya. Berarti bekerja produktif. Ya kan? Berkarya kita menghasilkan sesuatu nggak? Ada kan? Ada mungkin kontennya atau produknya gitu kan, karyanya menghasilkan sesuatu berarti produktif. Belajar menghasilkan ilmu pengetahuan baru dalam diri kita berarti produktif gitu. Jadi intinya ada sesuatu yang dihasilkan maka itu produktif. Itu aja sebetulnya. Di sini ada contoh nih ya, kita kasih satu kasus buat Mas Umar. Jadi kayak gini, ada seseorang yang ngasilin sesuatu, tapi dia ngasilinnya ini tanpa jadwal. Nah, menurut Mas Umar sendiri, orang yang kayak gitu tuh termasuk produktif atau enggak? Iya, makanya nanti produktif itu kita bisa bagi lagi gitu. Dia produktifnya biasa aja atau produktif banget gitu. Nanti kita sering sebut juga ultra productivity atau sangat-sangat produktif. Barulah nanti dipecah jadi 2 komponen, ya, efektif, efisien itu. Jadi kalau di buku ini aku bahas dibagi menjadi 3 part. Yang satu itu simpelnya atau dasarnya itu produktivitas itu sendiri tadi, syaratnya harus menghasilkan. Yang kedua efektif, sesuai dengan targetnya, sesuai dengan apa yang diinginkan, mencapai sasarannya. Yang ketiga efisien. Ya, efisien itu gimana caranya kita menyelesaikannya dengan waktu yang lebih cepat. Orang lain membuat satu hal butuh 10 jam, kita butuh 2 jam doang. Nah, gimana caranya kita bisa menghemat sumber daya kita, waktu kita, untuk menghasilkan yang lebih banyak. Itu yang ketiga efisien. Berarti kalau kasus tadi, biasanya kalau nggak dijadwal, kita kan nunda-nunda. Ya kan? Kadang kita males, kadang udah besok aja gitu. Apakah selesai? Pada akhirnya selesai, tapi kita menghabiskan banyak sekali waktu. Berarti dalam konteks itu nanti dia tidak efisien. Berarti orang yang produktif itu perlu banget ya yang namanya penjadwalan atau schedule ya. Wajib Wajib banget. Wajib. Gitu ya teman-teman, wajib
Nah, kalau mau tahu caranya, nah ini sini ada bukunya Mas Umar nih ya tuh. Di sini ngejelasin gimana caranya, gitu kan? Judulnya apa sih nih Mas Umar? Bukunya ada di sini juga ya, buku Heeh, jadi produktif heeh. judulnya. Nah, ini kita mau kupas tuntas loh pokoknya ya Mas Umar ya. Nah, terus kita kaitin sama teman-teman yang sekiranya rasa masih belum produktif dan bagaimana cara untuk menjadi produktif. Nah, apalagi nih sekarang saya mau konsultasi nih jatuhnya kan. Apalagi saya sendiri belum punya schedule sehari-hari gitu kan. Tapi masih bingung gimana cara untuk memulainya. Gimana sih? Jadi basically kita biasanya paling awal pun kalau at least kita udah kerja ya, Mm-mm, kita pasti punya yang namanya sistem. mm-mm. Oke. Nah, sekarang sistemnya pakai apa? Mungkin Mas Lugi pernah bikin to-do list ya atau daftar tugas mau ngapain, Eh, ngapain gitu ya. oh iya, Nah, itu kan udah. to-do list ya. Iya. Itu adalah cara kita mengelola waktu tapi masih level satu. Oh, berarti saya Nah, termasuknya level satu deh. tapi apakah itu baik? Baik dibandingkan tidak ada sistem sama sekali, bener nggak? Oh, oke, bener Iya bener. kan? Jadi kita udah selangkah untuk lebih produktif. Mm-mm. Tapi masih ada langkah berikutnya tentunya, Siap. ya kan? Jadi biasanya kalau kita bikin to-do list, satu ngerjain apa, dua ngerjain apa, tiga ngerjain apa gitu ya. Heeh. Kalau udah selesai kita centang, ya Iya, kan kita betul. coret kan. Kan terkadang dalam satu hari kita punya 10 daftar tugas Mm-mm. yang kita rencanakan selesai di hari itu, Mm-mm. tapi di akhir hari masih selesai dari 10 tadi bisa 6. Nah, kira-kira itu berhasil atau gagal? Eh, Gimana coba? gagal sih. Karena Karena masih nggak ada yang tersisa. semuanya, iya, masih Iya. ada yang tersisa. Gimana kalau sebenarnya kapabilitas kita cuma bisa ngerjain memang 6 di hari itu? Artinya sebenarnya Hmm. kita sepenuhnya produktif. Tapi ketika kita merencanakan, kita ngerjain bisa 10. Nah, Pak. Jadi kalau misalnya kita petakan waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas, ternyata 6 itu udah benar. Ternyata kita bisa produktif. Oke? Mm-mm. Atau mungkin ternyata ketika kita petakan kita butuhnya 12, berarti sangat-sangat nggak produktif. Maka aku juga tulis di buku, stop menggunakan to-do list. Kalau yang udah pakai to-do list selama ini, stop menggunakan to-do list. Kenapa? Kenapa tuh? Karena itu teknik time management yang sangat dasar. Kalau kita mau jadi lebih produktif, kita perlu petakan dalam jadwal atau kalender, atau Hmm. schedule, agenda gitu ya. Jadi, apa bedanya? Simple aja. Kita mengubah dari daftar tugas, estimasikan durasi pengerjaannya masing-masing, lalu kita masukkan ke jadwal. Mm-mm. Misalnya jam 9 sampai jam 10 ngapain, Mm-mm. jam 10 sampai jam 12 ngapain, jam 1 sampai jam 3 ngapain. Itu adalah prinsip time management. Mm. Jadi, istilah keren itu time blocking. Time Time blocking. blocking. Dan udah di riset, itu adalah teknik manajemen waktu yang nomor satu dari semua teknik. Time blocking itu Time blocking itu. nomor satu. Nomor satu. Ada ratusan teknik time management. Yang nomor satunya adalah time blocking. Kenapa? Karena kita jadi tahu jelas. Oke, hari ini aku mau ngapain aja. Ini jam berapa, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Dan kalau seperti itu, kita nggak perlu khawatir lagi kalau selesai semua to-do list-nya atau enggak gitu. Mm. Dan seringkali kalau kita nggak selesai, kita apain? Kita over ke besok. Ya kan? Besok kan Betul. udah ada daftar kerjaan juga kan? Iya, Jadi iya. nambah kan? Bener Jadi banget nggak sih. selesai lagi kan? Bener. Terus dioper lagi ke besok lagi. Ya kan? Bener. Ya udah nggak habis-habis gitu. Tapi kalau kita udah tahu persis kapasitas kita hari ini seberapa, kita tahu jumlah tugasnya kebanyakan atau kesedikitan gitu. Dan dari situ kita bisa punya gambaran yang jelas, oke, ngapain, ngapain, ngapain gitu. Udah tinggal ngelakuin aja kalau udah punya jadwal kayak gitu. Emang kalau bikin jadwal itu emang sulitnya tuh di awal ya. Iya, Nanti kalau misalkan udah jalan, kesana sananya udah gampang gitu udah ya. gampang. Dan pasti kesulitan di awal, pasti bingung di beberapa minggu pertama. Benar sih. Karena udah banyak banget ngebantu teman-teman yang baru mulai jadwal. Mereka belum pernah tahu istilah Google Calendar gitu kan. Belum pernah tahu scheduling kayak gimana. Terus aku suruh, ini jadwalkan, yuk kita coaching kan biasanya kan. Dijadwalin, oh gini ya, oh gini ya. Terus udah nangkep tuh, hari pertama kedua masih paham, terus selanjutnya banyak yang nggak sesuai jadwal dikerjakan. Dan itu wajar. Karena masih pekan pertama, nyobain sistem yang baru gitu. Nanti perlu adaptasi dulu dari diri kita, sehingga sampai kita terbiasa pakai sistem jadwal tadi. Kalau udah terbiasa pakai Google Calendar kita, sistem jadwal kita, nanti ke depannya semuanya udah enak gitu. Ih, saya masih di tahap level satu. Nah, ayo kita naik level kan. Naik level berarti gitu. Harus naik level, benar-benar benar. Dan kayaknya juga kebanyakan dari teman-teman yang masih banyak banget yang level satu deh. Hmm, Untuk yang baru-baru pertama kali kerja mungkin. betul. Karena sayangnya ini nggak diajarin gitu. Makanya aku ngerasa banyak sekali skill-skill yang dibutuhkan semua orang, tapi kita nggak dibekali. Ya. Siapa yang nggak butuh time management gitu? Siapa yang nggak butuh productivity? Siapa yang nggak butuh melatih skill fokus supaya tidak terdistraksi? Itu kan butuh kan? Tapi nggak dibekali skillnya.
Iya, di sekolahan pun nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin kalau yang lebih populer lagi misalnya personal finance, keuangan pribadi kan semua orang butuh. Iya. Tapi nggak dibekali skill itu gitu. Nggak. Ya itulah kenapa kalau aku mungkin spesialisnya di productivity. Makanya aku bikin akademi produktif, tempat belajar skill-skill itu juga ada course yang berbayar, ada yang free juga. Jadi bagaimana kita ngebekali diri kita skill-skill untuk produktif ini. Nah, bahasanya kalau misalkan kalau mau di coachin sama Mas Umar nih, itu nanti mintanya lewat apa? Nanti kalau misalnya tertarik bisa DM aku aja, @belajar produktif. Jadi sebenarnya bervariasi ya, ada yang pingin belajar dari course ya kan, atau ikut webinar bisa. Aku sering mengadakan course atau kelas atau webinar. Kemudian kalau misalnya mau coaching itu juga bisa. Kalau coaching itu biasanya apa? Kita private one on one gitu kan. Ada juga yang pingin ngundang aku jadi trainer atau pembicara di kantornya, di perusahaannya, di sekolahnya, di kampusnya, ya itu juga bisa gitu. Lewat apa tadi Instagramnya mau DM? @pembelajar produktif. @pembelajar produktif. Nah, nanti disantumin di sini nih, di bawah sini pokoknya lah. Yes. Gitu. Tapi kalau misalkan kurang cocok sama coaching itu bisa baca langsung bukunya Mas Umar ya. Yep. Jadi produktif. Pokoknya nanti banyak pembahasan soal gimana sih mengatur waktu yang baik yang tadi kita bahas ya. Betul. Terus juga ada yang tipenya jadwalnya itu pakai warna-warna tuh. Betul. Nah, itu tuh tipe apa itu? Level berapa lah? Oke. Jadi sebetulnya kalau level itu ada banyak ya tingkatannya, dari 1 sampai 6. Dan nanti biasanya mulai pakai color di level 3 dan pakai teknik-teknik seperti color coding ini di level 4. Nah, tapi itu memang agak deep lah ya, agak advance gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mulai menggunakan jadwal, aku sarankan at least cobain aja dulu. Oke, cobain dulu. Lalu kalau misalnya kita udah mulai nyobain, kita bisa menggunakan istilahnya color coding, kode warna. Kode warna. Kenapa itu kita gunakan? Jadi kalau misalnya di jadwalku, di buku aku juga sempat screenshot ya jadwalku, jadi ada di buku juga gitu ya. Mungkin kalau kita mau lihat bisa gitu ya, tentang color coding. Dan ketika kita udah punya warna-warna untuk setiap si jadwal-jadwalnya, nah itu benar. Mungkin kalau di next lagi kayaknya ada screenshot kalendernya ya. Ini. Yes. Nah, itu sebelah kanannya. Itu kan kalender ada warna-warnanya gitu. Artinya apa? Artinya aku tahu yang mana itu yang level prioritasnya seperti apa. Kenapa penting? Karena kalau misalnya kita tahu level prioritas kita tahu mana yang didahulukan. Oke. Sebagai contoh gini misalnya. Kalau misalnya ada agenda yang sedang kita lakukan atau ada agenda sudah kita jadwalkan, tiba-tiba masuk agenda baru. Terkadang mendadak ya kan? Iya. Yang mana yang harus kita pilih? Nah, itu dia. Makanya ada kuncinya level prioritas kan. Oh, level prioritas itu ada tingkatan-tingkatannya. Oke. Misalnya kerjaan kantor, ya kan? Sama teman nongkrong, ngajak nongkrong, yang mana yang lebih dahulu kan? Kantor kan. Jadi misalnya kita udah ada agenda jadwal kantor, terus teman kita ajak ketemu atau nongkrong, ya nggak bisa karena di bawah prioritasnya. Oke. Tapi kalau tiba-tiba orang tua kita sakit, yang mana yang diprioritaskan? Nah, itu tes lagi kan. Artinya kita harus lihat ada hierarki, ada tingkatan. Ya kita bisa buat kode warnanya kalau yang kerjaan kantornya itu hijau, terus kemudian nanti teman ajak nongkrong atau socialize dengan orang lain itu warna biru, hal-hal yang urgent misalnya warna merah. Jadi ketika ada sistem warna tersebut dan kita udah gunakan beberapa pekan, kita akan masuk ke pikiran kita udah hafal sebetulnya. Oh, nggak bisa, besok udah full banget. Apalagi fullnya banyak yang warna oranye misalnya. Kita punya kode sendiri oranye itu artinya apa di jadwal kita. Jadi ketika kita punya sistem seperti itu, kita tahu kalau ada agenda baru, ada agenda yang datang, yang mana yang harus diprioritaskan. Itu salah satu tekniknya. Jadi bisa tahu mana yang bisa di reschedule, mana yang bisa di cancel atau yang harus tetap kita jalani gitu ya. Nanti bahkan di color coding memang itu, kita nanti akan kasih atribut 2. Ini sifat agendanya bisa di cancel atau tidak, bisa di reschedule atau tidak, bisa di cancel oleh agenda lain yang mana, bisa di reschedule oleh agenda lain yang mana. Gitu. Jadi kalau ngajar biasanya warna hijau, coaching juga warna biru muda biasanya. Apakah bisa di cancel? Tidak bisa di cancel atau reschedule oleh sebagian besar warna, tapi bisa di cancel oleh yang warna merah. Nah, jadi sistem itu yang mau kita bangun di jadwal kita, tapi itu bisa diterapkan kalau memang kita sudah punya sistem jadwal. Gitu. Banyak banget ya. Ini sebenarnya pengen nanya banyak sih. Kayak boleh silakan. Kan pasti nih semua orang itu pasti ada yang namanya kerjaan, ada yang namanya teman nongkrong, ada yang namanya teman hidup atau pacar. Nah, ini gimana nih antara
ngebagi antara tiga Hmm. kehidupan kita ini biar tetap kita jalanin bagus gitu. Betul. Ya tentu aja kita punya peran banyak lah. Nggak mungkin kita punya satu peran doang di hidup kita Benar, kan. benar banget. Pasti gitu kan. Kita sebagai misal pemimpin keluarga, atau kita sebagai pasangan, kita sebagai pekerja juga. Ya banyak gitu. Masalahnya adalah, apakah kita serius mendedikasikan waktu untuk mereka semua? Oke? Dan serius mendedikasikan waktu untuk mereka semua ditandai dengan menjadwalkan. Sebagai contoh, nongkrong itu kita pingin hadiri nggak? Kalau kita pingin hadiri, udah muncul belum di jadwal? Udah muncul belum di kalender? Misalnya yang seneng nonton, seneng main, seneng jalan, lu jadwalin nggak? Kalau aku main game sama adikku, ya kan? Itu bukan aktivitas yang produktif. Tapi main game itu juga perlu karena itu istirahatku. Aku taruh di kalender. Oke? Jadi itu semua kita jadwalkan di kalender kita. Kalau kita perlu punya waktu dengan pasangan kita, dengan pacar kita, atau istri kita, suami kita masukkan nggak di kalender. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjadwalkan waktu untuk mereka, mereka akan meminta atau menuntut waktu dari kita di waktu yang tidak kita inginkan. Iya kan? Iya, Benar iya, nggak? iya. Kenapa mereka ganggu waktu kerja kita? Udah kita letakkan belum di awal waktu ke mereka gitu. Masalahnya, buat orang-orang yang pertama kali menjadwalkan, belajar kalender, biasanya jadwal meeting sama bos ditaruh di kalender. Ya kan? Jadwal meeting dengan klien taruh di kalender. Jadwal-jadwal pekerjaan taruh di kalender. Tapi kalau kita menjadwalkan juga di kalender main sama anak, ya kan, jalan sama pasangan gitu, telepon orang tua, masukin nggak tuh ke kalender? Ya harus dimasukin juga kan. Harus lagi juga. Pertanyaan itu penting atau enggak? Kalau kita rasa itu penting, masukin ke kalender. Sama seperti kita mau punya resolusi awal tahun, ya kan? Kita mau lebih rajin olahraga, gitu kan? Kita mau lebih banyak baca buku, ya kan? Dan lain-lain dan lain-lain. Kita rasa ini penting, tapi nggak kita jadwalin, nggak kita lakuin, ya nggak? Berapa banyak orang yang punya resolusi awal tahun, tapi hanya bertahan di pekan pertama awal tahun saja, ya kan? Januari itu hilang. Hari pertama semangat gitu kan, hari Iya. kedua semangat, hari ketiga semangat, hari keempat skip dulu, Skip dulu. hari kelima udah mager, ya kan? Kenapa? Karena nggak dijadwalin, nggak dibuat sistemnya. Makanya perlu dijadwalin, perlu dibuat sistemnya, sehingga apa? Sehingga kita ngelakuin gitu. Jadi sebenarnya seberapa kita menghargai hidup kita, seberapa kita menghargai semua peran-peran tadi, simple aja, bisa dilihat dengan kalender. Aku lihat kalender klienku misalnya, oke, aku udah tahu dia orang yang seperti apa. Aku udah tahu dia orang yang memprioritaskan apa, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah buat jadwal tuh, orang lain perlu tahu nggak kita nih udah buat jadwal kayak gini? Itu Orang lain perlu tahu nggak? tergantung. Jadi kalau misalnya di sistem digital calendar, maka nanti kita bisa assign si atribut dari setiap agenda kita. Nanti ada atribut yang kita bisa bikin busy sama private, ya, sama nanti public. Jadi kita bisa set si kalender kita ini orang tahu atau orang nggak tahu. Oke. Dan misalnya kita punya pasangan, kita bisa share kalender kita ke pasangan kita juga. Dan itu semuanya terupdate secara real time. Kalau kita menggunakan digital calendar, ya, salah satunya Google Calendar. Jadi tergantung orang yang perlu tahu itu kan juga ada level-levelnya kan. Seberapa dekat orang itu dengan kita, gitu kan? Ya kalau misalnya mungkin sekedar followersku aja nggak perlu tahu semua jadwalku kan. Iya. Ya, tapi mungkin orang-orang yang dekat dengan aku bisa tahu jadwalku gitu. Itu bisa diatur. Nah, saya tuh pernah ada, ya bisa dibilang temen lah. Yes. Jadi dia tuh ngomongnya kayak gini ke saya. Ngomongnya tuh, aduh, gue terlalu terjadwalkan orangnya. Gue orangnya membosankan gak sih? Sampai ada, dia tuh ngerasa dia tuh ngebosenin karena dia terjadwal. Oke. Apa emang bener ya? Efek dari itu bisa bikin orang insecure terhadap orang, karena kebanyakan orang nih, apalagi masyarakat Indonesia nih, kebanyakan yang nggak pakai jadwal Ya. di realitanya gitu. Oke. Apa efek sampingnya juga kayak gitu ya? Nah, aku sempat sangat kaku dengan jadwalku. Dan akhirnya memang harusnya nggak begitu. Kita itu bukan mesin, kita itu bukan robot. Ya kita udah punya jadwal, kita juga bisa dengan fleksibelnya nge-cancel atau mereschedule jadwal kita. Ya kalau digital calendar tinggal drag and drop aja kan gitu ya. Nah, jadi kita tetap harus fleksibel, adaptif juga dengan jadwal-jadwal baru yang muncul gitu. Nggak serta-merta kita tetapkan jadwal, ya udah pasti seperti itu. Nah, jadi kita juga harus sadar kita bisa ubah-ubah jadwal kita juga. Jadi kalau kita udah punya itu, kita nggak akan saklek, kita nggak akan kaku gitu kan. Kita tetap akan fleksibel. Kalau misalnya teman kita jam main, ya bukan berarti kita menolak 100%. Tapi kita punya kemampuan memfilter itu. Kalau memungkinkan di jadwal kita, hari kita geser, kita taruh main di situ, go, kan gitu. Kalau nggak memungkinkan, ya udah kita bisa tolak gitu. Sayangnya tidak banyak orang punya kemampuan untuk berani menolak.
Iya kan? Hmm. Karena nggak enakan, karena Nah, sungkan gitu ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih prioritas. Kalau ada yang lebih prioritas ya kita prioritasin. Kalau nggak ada ya udah kita main gitu, nggak masalah juga. Nah, maka yang perlu kita perhatikan juga bahwa ketika kita sudah punya schedule yang rapi gitu terstruktur, bukan berarti kita kaku, tapi justru membuat kita menghargai waktu kita, dan di momen kita sudah menghargai waktu kita, orang lain pun akan otomatis ikut menghargai waktu kita. Seberapa banyak orang-orang yang nggak menghargai waktu rekan kerjanya hanya karena rekan kerja juga nggak menghargai waktunya sendiri. Sebagai contoh, eh, teman-temanku gitu kan, teman-teman deket juga udah tahu aku nggak bisa di chat malam-malam, HP ku udah off gitu. Iya. Jadi mereka kalau misalnya ngechat misalnya jam 10 malam gitu kan, di mana jadwal HP ku udah off biasanya jam 9 malam, dan mereka nggak dibalas, mereka udah tahu, oh ya udah biasa, Umar nanti balas jam 9 pagi gitu. Jadi itu satu hal yang udah aku bentuk sehingga orang menghargai waktu aku untuk istirahat. Baik, selain itu, misalnya kita ngumpul atau kita meeting, kalau udah populer itu, kalau meeting dengan Umar jangan sampai lu telat. Artinya orang menghargai waktu kita, ya kan? Ketemu sama Umar, upayakan on time gitu, dan timku juga dan orang-orang lain juga. Jadi itu semua terkombinasi sehingga apa? Waktu kita jadi lebih efisien. Seringkali kita habis waktu dengan nunggu orang, bener? bener banget sih. Iya, Itu bete banget sih. beda banget kan? Bete banget. Nah, tapi kalau misalnya dari kita sendiri nggak menghargai waktu kita, atau kita nggak menghargai waktu orang, kita datang meeting sama orang kita yang telat, ya udah orang nggak akan menghargai waktu kita juga. Nah, ngomongin soal yang tadi kita udah nyinggung sebelumnya tuh tentang tadi apa namanya, eh, cara ngatur tadi yang biar nggak kaku dan sebagainya Ya. kan tadi ya. Nah, berarti kita harus tahu juga dong kayak mana nih kegiatan yang bikin kita ke distrak atau apa. Jadi kita harus paham distrak itu sendiri dong. Iya, makanya prinsip atau kunci ketiga ya dalam produktivitas itu manajemen fokus. Yang Hmm. pertama kan manajemen waktu, nanti Hmm. yang kedua manajemen energi, yang ketiga adalah manajemen fokus. Jadi ketika kita mau produktif, kita wajib menjaga perhatian kita. Hmm. Ada sering kali gini, manajemen waktunya udah aman nih, Iya. udah jelas jam sekian ngapain terstruktur rapi, ya kan? Let's say sekarang jam 1 siang, kita udah mulai kerja lagi, ya kan? Kita buka laptop kita mulai kerja, terus tiba-tiba ada notifikasi WA. Nah, ya kan dari handphone Iya. kita ada muncul tuh notifikasi WA gitu kan. Iya, iya. Ya udah kita mau balas dulu ya kan. Iya. Rencananya kita balasnya ya udah 15 detik doang, lanjut kerja lagi kan. Iya. Tapi yang jadi berapa lama tuh? Bisa sampai 10 menit. Bisa 10 menit, 15 menit, 30 menit atau bahkan lebih ya kan. Iya. Tadinya kita mau balas WA doang. Tanpa sadar kok udah buka Instagram nih. Tanpa sadar kok ada notif YouTube nih, Mega Cerdas nih, ada notif Nah, baru nih. Oh, lala. dan kita nonton terus, scroll terus gitu kan, Iya. liatin story gitu kan, buka TikTok dan lain-lain gitu. Jadi kalap. Artinya masalahnya bukan di manajemen waktu, karena waktunya tuh udah ada, Heeh. udah disediakan, udah direncanakan tugasnya. Iya. Tapi manajemen fokus. Kita sebegitu mudahnya untuk terdistraksi oleh hal-hal yang tidak sadar kita lakukan saat itu. Hmm. Maka keterampilannya udah beda lagi dengan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu, caranya ngapain? Buat jadwal tadi. Jadwal tadi. Keterampilan manajemen fokus adalah bagaimana kita menjaga fokus kita, menjaga perhatian kita, ya kan? Nanti kalau di buku tekniknya beda lagi. Nanti ada teknik Pomodoro, distraction sheet. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang perlu kita pelajari, tergantung kita sekarang butuhnya yang mana. Nah, itu dia. Ini nih orang yang kerja di kantor atau di mana nih yang gampang ke distraksi. Benar. Baca bukunya sih bener. Nah, termasuk saya juga. Jadi kayak misalkan kalau saya kan sebelumnya jadi admin ya, Ya. kayak ngurusin resi dan sebagainya. Oke. Jadi lagi ngurusin resi, tiba-tiba temen samping ngajak ngobrol. Kalap lah. Jadi Yes. ketagihan ini. Kita Jadi ngobrol. sampai teman sebelahnya lagi bilang, lu gampang banget sih ke distraksi gitu kan. Nah, itu dia. Jadi gampang banget nih teman-teman di sebelah di ruangan tuh ngedistraksi saya, gampang banget. Nah, itu gimana caranya memperbaiki itu loh, biar nggak gampang ke distrak sama orang lain gitu. Jadi itu juga termasuk distraksi ya. Jadi sumber distraksi yang umum itu 1 teknologi, 2 orang lain, 3 diri sendiri, 4 lingkungan. Oke, jadi itu 4 sumber distraksi yang umum. Jadi orang lain termasuk distraksi nggak? Termasuk distraksi. Jadi tekniknya apa? Banyak sekali gitu ya. Sebagai contoh, kita bisa kasih label anti distraksi. Gimana itu? Kita bisa tempel aja misalnya di belakang kursi kita, gue lagi fokus, jangan ganggu dulu kecuali urgent. Oh, Sesimpel itu sebetulnya, ya kan? Atau ada istilahnya juga,
mahkota anti distraksi ya, atau sering disebut dengan mahkota fokus. Hmm. Gimana caranya? Jadi analoginya gini, kalau kita lagi pakai mahkota gitu kan, maka kamu jangan ganggu aku kecuali urgent. Oke. Nah, tentu tidak harus benar-benar mahkota, ya kan? Kita bisa menggunakan topi yang mana kita kasih tahu ke rekan kerja kita. Kalau gue lagi pakai topi ini, jangan ganggu dulu ya, soalnya gue lagi fokus. Nanti kalau gue udah lepas topi, kita ngobrol. Supaya apa? Supaya lu fokus ke kerjaan lu, gue fokus ke kerjaan gue. Nanti kita sepakati misalnya jam 3 sore, ketika gue udah beres, nanti kita ngobrol aja santai. Ada waktunya. Dan itu nggak harus topi juga, bisa jadi kita pakai ikat kepala, atau aku paling sering pakai headphone aja. Headphone yang mungkin ada noise cancellingnya juga gitu kan. Ya udah tahu, oh ini lagi pakai headphone gitu. Dan plusnya kan kalau noise cancelling dipanggil juga nggak bisa kan. Iya, kalau Iya. kalau iPhone. Jadi itu menjadi penanda untuk orang lain nggak distract kita gitu. Nah, banyak teknik-teknik lainnya gitu. Tapi kembali lagi, kita mau pakainya atau enggak, kita mau menerapkannya atau enggak. Kalau dari kita sendirinya yang pengen terdistraksi, ya udah nggak akan ngurus juga. Berarti harus ada disclaimer di awal dong. Kalau Iya. yang misalnya kayak pakai mahkota itu Kalau untuk distraksi orang lain itu harus dikasih tahu. harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Harus kita komunikasikan dulu ke orang lain. Kan di rumah juga bisa. Aku kerjanya di rumah kan. Ketika aku di kampung, di rumah kan aku juga ada kerjaan, ya kan? Mungkin orang tua aku belum paham, tapi aku kasih tahu dulu. Ini hari ini jam sekian sampai jam sekian lagi perlu fokus, lagi perlu ngerjain sesuatu yang kalau bisa jangan ganggu dulu. Kecuali urgent, tolong jangan ganggu dulu ya. At least kita komunikasikan, penting untuk kita kasih tahu. Kalau kan nanti ya kita dibilang sombong lah, gitu ya, kita dibilang gak asik lah. Enggak, kasih penjelasan gitu. Nah, kita juga berikan waktu untuk ngobrol. Aku kasih contoh nih. Satu teknik yang sering kita gunakan juga untuk kita fokus adalah membagi pekerjaan kita menjadi sesi fokus, dan juga istirahat singkat. Jadi aku kerja sama adikku di satu ruangan, kita sama-sama WFH, ya aku kreator, adikku programmer kebetulan, dan kita punya kerjaan masing-masing. Oke. Kita sepakat di jam X00 sampai X50 kita kerja fokus, nggak boleh ngobrol. Oke, artinya apa? Misalnya mulai jam 9. Jadi 9.00 sampai 9.50 fokus dengan kerjaan masing-masing, dilarang ngobrol. 9.50 kita sama-sama stop kerjaan masing-masing sampai 10.00, 10 menit. Kita udah ngobrol santai situ, bebas ngobrol, cerita. Alarmnya bunyi 10.00, oke, sekarang start mulai kerja lagi. Sangat-sangat fokus, kita kerjaannya beres, ada waktu istirahat singkat juga untuk ngobrol, untuk minum, untuk gerak. Tapi kerjaan kita beres. Nah, saya ngasih contoh lagi ya Mas Umar ya. Ya. Jadi kalau misalkan nih, ini persoalan atasan dan bawahan. Misalkan bawahannya udah ada jadwalnya nih. Ya. Misalkan lagi ngerjain A, lagi ngerjain A. Nah, di sela-sela ngerjain A dan ternyata atasannya manggil, ngajak ngobrol soal kerjaan lain gitu. Yes. Nah, itu termasuk distraksi atau bukan? Soalnya kalau atasan, kalau misalnya kita nggak rewes, itu nanti malah runyam lagi. Iya. Itu termasuk distraksi. Termasuk itu distraksi atau enggak? Kalau yang saya pribadi ya, kalau misalkan saya mengalami itu termasuknya distraksi sih. Itu termasuk distraksi. Itu termasuk distraksi dari orang lain. Dan ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan sebenarnya ke aku. Terus gimana harusnya ya kan? Ya, iya benar. Jadi gini, kalau kita tidak punya sistem, alasan kita nggak akan peduli. Kita perlu punya sistem, oke? Kan kita punya jadwal, hari ini mau ngerjain apa aja. Misalnya hari ini kita udah punya tugas, misalkan ABC, ya kan? Kita diberikan tugas, hari itu kita mau selesaikan. Terus atasan kita, ya kan? Tiba-tiba minta kita untuk ngerjain D. Ya, beda lagi, bener ya? Lalu, kita kan mau ngerjain, kita kan lagi ngerjain, dan kita merencanakan. Kita bilang ke atasan kita kayak gini, Pak, ini kerjaan yang kemarin ABC, saya rencanakan untuk selesaikan hari ini. Jam sekian sampai jam sekian ngerjain A, ini ngerjain B, ngerjain C. Tunjukkan jadwal kita. Oke. Nah, kerjaan D ini menurut Bapak lebih urgent dari ABC atau enggak? Jadi, saya bisa tahu nih, kerjaan D saya kerjakan besok, ya kan? Atau mungkin orang lain dulu yang karena harus hari ini. Atau saya kerjakan hari ini, jadi kerjaan yang C saya pindah ke besok, Pak. Saya gantikan dengan kerjaan D. Dan dia di sini berpikir kan, oh yang mana yang lebih urgent? Dan akhirnya kita melakukan sesuai dengan keinginan dia juga, tapi dengan logik, soalnya kita nunjukin jadwal kita. Nah, teknik ini nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya jadwal. Kalau kita nggak bikin jadwal, lalu males aja namanya tuh. Iya kan? Ya ngerjain bisa lah gitu. Terus kita tunjukkan jadwal kita petakan. Nah, dia jadi lebih mikir.
oh memang kerjaan ini penuh, ini urgent banget dan ABC penting banget, ya udah dia aku lempar ke yang lain deh. Atau oh kayaknya B kurang urgent deh, besok-besok masih nggak salah, B oper aja, D dulu yang diutamakan. Artinya kan kita nggak kelabakan ngerjain A B C D sekaligus sampai lembur kan. Kenapa? Karena kita bisa berkomunikasi dengan dasar argumen yang jelas. Nah, Pertanyaan jadwal lo ini udah ada atau belum? Gitu. gitu ya buat teman-teman yang misalkan ngerasanya tuh diganggu sama atasan, itu sebenarnya kalian tuh masih belum bisa mengkomunikasikannya ya Iya, sama betul. atasan. Tadi yang dibilang sama Mas Umar, cara komunikasinya nih seperti tadi gitu. Tunjukin jadwalnya gitu aja. Tunjukin jadwalnya, data-data yang kalian punya gitu. Jangan ngomong kosong aja gitu. Iya. Bullshit kalian dibilangnya. Mm-mm. Gitu ya. Itu udah dikasih tahu tuh ya. Jangan sampai ngeluh-ngeluh lagi di belakang gitu kan. Itu kan banyak karyawan gitu kan. Iya benar. Iya, misalnya ditekan sama atasan, padahal mah baik sebenarnya kan. Iya betul. Tapi ngeluhnya di belakang gitu. Nah itu sama aja gak ada guna juga kita mau ngeluh di belakang kan. Iya, kita tunjukin aja pakai data-data yang kayak Iya. gitu. Dan justru kalau kita seperti itu, atasan kita justru lebih menghargai kita, Mm-mm. lebih menghargai waktu kita, Mm-mm. dan mereka melihat kita punya kapasitas manage waktu yang baik. Justru dengan kita mengerjakan, artinya gini, kalau kita lakukan tadi, kita mengerjakan lebih sedikit daripada orang yang lembur ngerjain ABCD, bener nggak? Mm-mm. Kita ngerjain lebih sedikit, kita bisa lebih promosi. Kenapa? Karena kita sadar kebutuhan estimasi waktu pengerjaan setiap tugas. Nah, Gitu. dan saya rasa emang ini banyak sih dialamin sama banyak karyawan gitu ya. Iya. Setiap karyawan yang ada di di Indonesia banyak banget yang ngeluh di belakang gitu. Apalagi banyak banget kan di film-film juga Iya, diangkat kayak betul, gitu kan. betul, Nah, permasalahan soal pertama komunikasi sama manajemen waktunya gitu. betul. Nah, eh masuk ke buku nih ya Mas Umar ya. Ya. Mas Umar ini nulis buku ini tujuannya apa sih? Nah, ini Oke, kita ini ngomong soal menarik nih ya. tujuannya nih. Langsung dari penulis. Oke, jadi aku udah sering berbagi konten-konten seputar pengembangan diri dan produktivitas di sosial media. Sudah sering juga buat kelas, webinar, online course gitu. Di YouTube juga. Di YouTube juga ada. Punya berarti channel. Ada YouTube pembelajar produktif, Instagram, TikTok juga namanya sama. Jadi aku berpikir apalagi nih yang mau dikerjain, yang mau dibuat itu, yang akhirnya bisa menjadi legacy, ada bisa menjadi warisan gitu. Dan kalau warisan uang kan bakal habis ya. Ya, dan salah satunya aku pelajari ya warisan ilmu. Kalau aku bikin buku, bukunya bermanfaat buat banyak orang, bisa amal jariah juga, ilmunya juga tersebar luas, dan akhirnya itu yang bisa turun temurun kan. Kalau misalnya aku omongin doang kan, ya udah ke satu orang. Tapi kalau misalnya lihat buku ramai, jadi lebih banyak yang bisa merasakan gitu. Jadi aku rasa ini satu skill, produktivitas sebuah skill yang dibutuhkan semua orang. Tapi kita tadi tidak sering diajarkan. Kapan kita diajarkan gitu kan? Iya benar. Nah, aku sangat berharap ini bisa diajarkan juga di sekolah gitu. Tapi pada saat itu belum terjadi ya, mari kita pelajari sendiri gitu. Jadi aku berikan panduannya. Ya aku udah trial error banyak sekali, cobain berbagai teknik cara, dan akhirnya ketemulah istilahnya formulanya, dan aku bagikan di buku ini. Di harapannya ini menjadi legacy atau warisan yang bisa aku bagikan ke orang. Tapi berawal dari keresahan juga. Iya. Dalam artian ngelihat banyak orang yang nggak punya jadwal atau gimana? Itu termasuk itu nggak? Iya, salah satunya gitu. Jadi aku mulai pakai sistem jadwal seperti itu kapan? Itu jadi dari ketika aku kuliah. Dari kuliah. Ketika aku kuliah, aku punya banyak sekali peran. Ya, aku by the way kuliah S1 4 tahun, S2 1,5 tahun, yang mana itu sangat cepat untuk anak teknik, gitu ya. Lulus dengan sangat baik, IPK 388, nggak banyak orang bisa seperti itu di kampus waktu itu. Tapi bukan cuma kutu buku yang belajar terus belajar gitu kan di perpus doang gitu kan, enggak, aku juga aktif organisasi gitu kan. Oh, nggak Jadi kupu-kupu berarti ya. gitu kan. Bahasanya kupu-kupu ya? Iya, nggak kupu-kupu. Iya. Aku juga kerja sambil kuliah, aku ngajar les, ngajar bimbel, aku juga ikut lomba, ikut kompetisi, ikut kepanitiaan, ya. Jadi asisten dosen, jadi asisten laboratorium, jualan juga. Banyak banget. Jadi banyak banget ya. Banyak banget. Terus gimana caranya bisa manage itu semua kan? Temanku tanya, Mar, lo gimana caranya manage itu semua? Kok bisa gitu? Iya, kok bisa? Dan bukan mediocre gitu, bukan ya sekedar, tapi semuanya diseriusin gitu. Kok bisa? Ya aku tunjukin aja, ya gue manage waktu. Ini kalender gue. Disitulah orang-orang kaget, buset, terstruktur banget gitu. Tapi ya itu protokol yang bisa bikin aku produktif sepanjang hari, produktif sepanjang pekan gitu.
Kenapa? Karena ada sistem tadi yang dibangun. Dan aku kaget ternyata, oh cuma aku yang ngelakuin ini. Dan akhirnya di situ aku mulai diminta untuk sharing, mengisi sharing session, mengisi seminar dulu, belum ada webinar. Dan oh ternyata banyak orang yang butuh ini. Dari situlah keresahannya muncul. Mantap, mantap, mantap. Terus juga masih soal buku nih ya Mas Umar. Pengerjaan buku ini berapa lama? Pengerjaan buku ini mungkin bisa dibilang 3/4 sampai 1 tahun. Dan ada yang menarik. Apa tuh? Pengerjaan buku ini masing-masing chapternya gitu kan, masing-masing bagiannya itu dikerjakan di tempat yang berbeda-beda. Tempat yang berbeda-beda. Jadi dari Maret 2022 sampai Maret 2023 aku ngerjain buku ini. Dan menariknya, aku ketemu dengan Saima gitu kan, dengan penerbit Saima, itu di tempat beda-beda. Ada ketemu di Jogja, ada ketemu di Semarang gitu. Kenapa? Karena dari Maret 2022 sampai Maret 2023 aku solo traveling, jalan-jalan, backpacker, Jawa, Bali, Lombok, semuanya naik motor. Backpackeran. Sendiri? Solo traveling. Gitu. Karena aku belum berkeluarga juga, jadi ketika aku menulis buku ini, aku bisa jalan-jalan, bisa main, bisa solo traveling gitu kan, bisa kemana-mana, kulineran, tapi juga nulis buku. Tapi juga konten jalan terus. Tapi juga ngisi webinar. Tapi juga bikin online course. Tapi juga bikin podcast. Aduh, lu banyak banget. The question is why gitu kan, dan how, kenapa dan bagaimana gitu. Karena ya semua jadwalnya udah aku taruh gitu. Ada jadwal untuk jalan-jalan, ada jadwal untuk main, ada jadwal untuk ke pantai, ada jadwal untuk kemana-mana, dan ada jadwal untuk nulis juga, ada jadwal untuk ngerjain konten juga, ada jadwal untuk ngisi webinar gitu. Jadi yang unik itu adalah sebenarnya kita bisa gitu, nggak harus kerja terus gitu. Tentu nggak harus semua jadi self employed kayak aku gitu kan, yang penting bisa manage waktu aja. Tapi kalau misalnya kita bisa manage waktu dengan baik, kita bisa produktif, kita bukan berarti bekerja lebih banyak, justru kita bisa bekerja lebih sedikit tapi menghasilkan lebih banyak. Nah itu yang jadi premis buku ini gitu, gimana caranya kita bisa menghasilkan lebih banyak tapi bekerja lebih sedikit, atau usaha lebih sedikit, atau waktunya lebih sedikit. Jadi aku bisa kerja seminggu cuma 1 hari, 2 hari, atau sehari cuma 2 jam, 3 jam, tapi menghasilkan, menyelesaikan tugas yang orang butuh berpuluh-puluh jam untuk selesaikan. Kenapa? Karena tahu caranya gitu. Sehingga ketika penulisan buku ini yang kurang lebih 1 tahun tadi, itu ada di Bali, ada di Lombok, ada di Jogja, ada di Malang, ada di Semarang gitu, di Cirebon gitu. Jadi ada di Bandung, bisa dari mana aja gitu. Cirebon ya. Menarik ini. Diminum. Kita minum kopi dulu ya guys ya. Sambil nyantuy. Jadi pembuatan bukunya aja tuh udah asik ya ternyata ya. Iya benar. Nulis bukunya tuh udah asik. Berarti pembacanya lebih asik kayaknya sih. Apalagi ilmu baru yang belum pernah banyak orang lakuin. Itulah. Dan juga ada yang banyak nih ya, kalau setelah sedikit, ketika membaca buku ini, kan udah banyak juga yang baca kan bukunya. Ketika orang membaca, ini nggak kayak buku lain, ini aku duduk kok tiba-tiba udah beres setengah gitu. Karena bukan berarti tulisan sedikit gitu, tapi sebegitu mengalirnya. Makanya kalau teman-teman lihat itu banyak sekali visualnya kan, banyak sekali ilustrasinya, dan kita tulis juga di depan buku rasa workshop. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa hanya menggunakan mata saja untuk mengikuti buku ini, tapi juga harus pakai alat tulisnya masing-masing gitu supaya nanti kerjakan latihannya juga. Jadi tanpa sadar orang-orang bisa menyelesaikan ini dengan sangat cepat bukunya karena enjoy. Itulah yang membuat aku happy juga sebetulnya, karena banyak orang yang suka. Soalnya buku-buku pengembangan diri biasanya berat. Nah, ya, bukan berat ditimbang ya, bukan berat secara masanya ya. Tapi bahasanya tuh berat gitu. Makanya kita memang sengaja bikin buku productivity itu kan ilmu apa ya? Kompleks gitu kan, berat gitu kan kesannya gitu kan, pengembangan diri. Orang didengarnya aja udah aduh malas banget. Iya, tapi lu baca ini seolah baca fiksi gitu. Seseringan itu, se-flowy itu gitu. Itu yang ya aku harap lebih banyak orang bisa merasakan ini gitu, karena belajar sesuatu itu ya nggak harus ribet lah, bisa dibuat fun juga. Apalagi buat teman-teman yang masih belum suka banget baca buku, ini tuh bener-bener nggak disuguhin tulisan doang gitu ya. Bener-bener plek-plekan tulisan. Kalau yang kalian nggak suka baca tuh pasti aduh
tulisan semua nggak ngerti gitu. Iya. Nah ini dikasih visualisasinya, Betul. screenshotan bahasanya lah screenshotannya lagi. Iya. Banyak kan visualisasinya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Pokoknya menarik lah, pokoknya patut kalian baca kalau kalian mau produktif, apalagi kalian tuh orangnya kepikiran banget, aduh gua hari ini belum ini belum itu belum ini belum itu tapi belum punya jadwal kan. Nah itu perlu banget nih baca buku ini. Dan orang sekarang banyak yang lebih senang nonton ya daripada baca ya. Nonton. Nah, di sini kita kombinasikan. Coba dilihat di opening chapter itu ada QR code. Ada QR code-nya Di awal chapter dan akhir chapter ya. Coba misalnya buka chapter 2 atau chapter berapa terserah ya. Oh dia di Nanti, setiap chapter. Iya, nanti saya coba di akhir chapter 1 gitu ya. Nanti akan ada QR code yang nanti teman-teman bisa scan nanti masuk ke video gitu. Saya belum nemu. Nah, itu kan ada QR code tuh. Oh ini. Coba. Nah, Ya, ini kan intinya nih ya, tapi saya quotes-nya. tutup. Nah, di quotes-nya itu kan ada QR code, jadi teman-teman bisa scan. Setiap chapter itu ada. Oke, jadi situ aku akan menemani teman-teman membaca buku ini. Nah, jadi itu adalah satu inovasi yang kita buat, dan kalau ini satu bonus yang jauh lebih gokil lagi. Itu di pembatas bukunya ada QR code Ada QR code itu juga. Nah, itu setiap QR code-nya itu beda-beda. beda-beda. Maksudnya videonya nanti dialihkan ke YouTube juga. Iya, jadi kalau yang dalam buku, videonya nanti dialihkan ke YouTube yang tidak kita publish untuk umum, khusus untuk bonus buku ini aja. Itu setiap chapternya, berarti 12 chapter, ada 12 video. Dan kalau yang di pembatas buku, ya, itu nanti ada bonus-bonusnya lagi, nanti ada template jadwal teman-teman bisa print. Ada online course, itu ada 20 teknik produktivitas teman-teman dapat. Jadi kalau menurutku, kalau misalnya hanya online course-nya aja, aku sering banget jual online course 500.000, 300.000, dan ini teman-teman bisa dapatkan free sebagai bonus buku jadi produktif. Tinggal scan QR code di pembatas bukunya. Wajib pokoknya lah, belilah, bener serius. Udah dikasih buku, video, ya kan, Online di dalamnya. Terus juga nih ada dapat template-nya juga yang buat kalau misal kalian masih bingung-bingung gini, gimana cara bikin jadwal? Kasih di sini nih, ditutupan jari saya ya. Nanti di scan dari video lagi. Wah gila, mantap banget sih, banyak. Terus juga nanti kalau misalkan kalian belinya di online shop ya, online shop di Mega Cerdas maupun di Sahimanya, ada ya Sahima, Sahima Store ya. Itu kalian nanti bakalan dapetin merchandise menarik ya yang disuguhin sama marketplace-nya gitu ya. Yuk buruan di check out di marketplace yang kalian suka gitu. Nah, selalu saya tanyain ke setiap penulis yang datang di Ngalis ya. Ini program kita namanya Ngalis, ngobrol bareng penulis. Nice. Selalu saya tanyain, kalau misalkan di rating dari 1 sampai 10, buku ini Mas Umar kasih berapa? 20. 20. Boleh lebih gak sih? 20. Boleh. Ya, 10 out of 10 lah gitu. Pasti aku, kalau menurutku ini satu masterpiece yang aku nulisnya juga cukup lama gitu kan. Karena kalau menurutku ini bukan sebuah buku saja, tapi sebuah experience, sebuah pengalaman. Kebetulan ketika aku S2, tesisku itu tentang learning experience design. Apa lagi nih ya? Experience. Bagaimana cara tesis kita? Tuh ya? Ya, ketika tesis aku S2, aku membuat framework bagaimana cara kita merancang pengalaman belajar yang sangat menarik sehingga kita nggak kerasa kayak belajar, tapi performanya meningkat tinggi seakan-akan kita belajar terus. Itu cocok kayak guru nggak sih? Ya makanya aku banyak bikin course, banyak bikin webinar. Orang-orang bilang, Bang, aku kalau ikut webinar kalian 10 menit ngantuk. Tapi kalau ikut webinar 3 jam gak terasa, 2 udah habis. Gitu. Jadi karena kebetulan basicku itu merancang pengalaman belajar, itu yang aku taruh di buku ini. Makanya ada banyak lembar-lembar latihan, worksheet-nya gitu kan, praktiknya, ada teknik-tekniknya. Jadi ketika teman-teman baca, teman-teman praktek, terapkan langsung, sehingga itu semua menjadi satu complete experience. Gambarnya kayak gimana? Kayak ikut workshop, kayak kelas. Jadi baca seperti baca modulnya, terus kemudian di akhir chapter nanti kita dirangkum oleh satu quotes tertentu. Lalu teman-teman share QR code-nya, nanti di situ aku menemani teman-teman belajar. Lalu teman-teman baca teknik yang berkaitan di chapter itu di e-course-nya, ada videonya lagi, gitu kan? Dan ada praktiknya, action-nya seperti apa di worksheet. Lalu teman-teman gunakan template yang bisa di-print dan lakukan. Jadi semuanya itu satu complete experience yang menurutku tidak dipunyai buku lain. Sehingga makanya aku bisa bilang ini 10/10. Kenapa? Karena kalau menurutku aku nggak ngejual bukunya gitu, tapi ngejual transformasi produktivitas teman-teman yang teman-teman bisa dapat sebagai satu complete package gitu. Lagi-lagi ya,
penulis dari Sahima ini selalu memikirkan pembacanya terbaik Iya. ya bang. Tepuk tangan dulu. Mantap, mantap. Terbaik ya. Pesan buat pembaca dari jadi produktif. Oke. Buat teman-teman pembaca dan yang kelak akan membaca. Oke. Yang pertama tentu silakan dibeli ya. Iya. Silakan dibeli. Kalau aku istilahnya itu no brainer gitu loh. Kalau aku yang menjadi pembaca, jadi mau 3.000, 5.000 pun aku akan beli. Sebegitunya aku menilai ini, bukan hanya karena penulisnya, karena ini juga udah terbukti dari teman-teman lain yang udah baca, yang udah cerita bagaimana bukunya ke aku sendiri serta mentor-mentor buku juga. Jadi yang pertama, teman-teman, aku sangat rekomend untuk teman-teman baca. Lalu kemudian yang kedua, kalau teman-teman udah baca, jangan lupa dipraktekin. Kenapa? Apakah teman-teman belajar itu hanya tujuannya menjadi kolektor ilmu, tahu banyak tapi nggak ada yang dipraktekin? Atau ya udah satu benar-benar teman praktekin, kuasain, dan mengubah hidup kita gitu. Salah satu contohnya misal time blocking dibahas juga. Ada 20 teknik ini, salah satunya time blocking. Ya udah, misalnya mulai dari situ dulu. Terapkan, praktekin, kuasain. Udah, cara kita mengatur itu udah completely different, benar-benar berbeda. Jadi baca, praktekan, baca, praktekan. Ada banyak worksheet juga dilakuin itu, action plan-nya dilakuin. Sehingga ketika teman-teman mengikuti apa yang sudah diprogram dalam buku ini bukan kayak nulis saja, tapi membuat kurikulum sendiri sebenarnya. Ya, teman-teman ikut si programnya. Jadi anggap ini bukan hanya buku, tapi sebuah program perubahan. Maka teman-teman akan merasakan manfaatnya luar biasa. Dan kuncinya adalah bukan hanya kita mau mempraktekkan, tapi mau mempraktekannya dengan konsisten. Nah, kadang itu yang lupa ya. Kita praktekkan sekali, nggak cukup. Tapi kita perlu latih berkali-kali sampai akhirnya menjadi second nature. Apa itu? Akhirnya kita udah nggak sadar lagi ketika kita ngatur jadwal, udah kebiasa gitu. Jadi ketika productivity itu menjadi default, hasil-hasil yang tak terduga akan muncul. Gitu. Jadi kita mencoba mengupayakan untuk mendesain si hari-hari kita dengan sistem yang kita bangun, dan akhirnya produktivitas itu menjadi hasil yang kita dapatkan sehari-hari. Gitu. Oke. Ya, teman-teman jangan lupa di check out langsung. Makasih ya Mas Umar ya. Oke, thank you. Nah, nih, tentang